Tapi gimana kalau ibu nggak mau? Tenang Ren, serahkan semuanya sama aku. Ibu pasti mau. Tapi kan keluarga itu harus percaya dulu dengan keahlian ibu. Kalau nggak percaya, gimana mau dapet pelanggan? Alah, itu gampang Ren. Nanti aku yang ngurus. Kamu kayak nggak tahu aku aja sih. Pasti bisa. Reni, akhirnya ketemu juga di sini ya. Mana utang-utang kamu di warung saya? Iya Bu, utang di warung aja, nanti pasti saya bayar. Reni, makanya kamu tuh jadi orang jangan sombong. Kamu itu nggak ada uang buat nggak ada uang. Ngaku banyak uang, utang nggak dibayar. Heh Bu, ngerti nggak sih dibilang sabar? Tunggu dong, kenapa jadi ibu ngatain saya sih? Sabar, sabar. Saya tuh udah kesel sama situ. Bu, tenang dulu. Berapa sih utangnya Reni? 725.000. Ya udah, nanti saya yang bayar. Saya jaminannya. Bener ya? Jangan ngeles lagi. Hah? Bu Putri, tolong, sakit banget Bu Putri. Bu Putri, tolongin saya. Ibu kenapa? Tolong Bu Putri, sakit sekali. Ibu sakit apa? Kanker lambung saya kambuh Bu. Saya pasien lama suami Ibu. Ke dokter aja ya. Tidak Bu. Ibu bisa obatin. Sama aja Bu, kan rumah sakit Bu, tolong Bu. Lebih baik ibu ke dokter ya. Tidak Bu, sama aja Bu. Ibu pasti bisa obatin. Saya bermimpi bertemu suami Ibu yang nyuruh saya kemari. Tolong Bu, sakit banget Bu. Ini kenapa nih orang Bu? Kanker lambungnya kambuh lagi, Ren. Terus dia mau ngapain kesini? Dia minta obatin sama ibu. Obatin lah Bu, kasihan. Ibu nggak bisa, Ren. Gimana caranya? Turutin aja apa maunya. Itu yang kayak biasa si bapak itu loh, ditempel-tempelin gitu tangannya pakai daun sirih. Masa nggak bisa sih gitu doang? Ibu nggak ngerti, Ren. Coba dulu, coba. Sakit Bu. Tolong Bu Cepet. Susah. Oh, sakit banget Bu. Ya Allah, angkatlah penyakit dari tubuh ibu ini ya Allah. Ibu ini. Bu bangun Bu. Duh, gimana nih? Tolong ibu ini. Tolong bantu. Gimana nih? Mbak, Bu, itu pingsan apa sudah meninggal? nggak tahu. Ibu nggak kenapa-napa? Sakitnya hilang. Makasih Bu Putri. Makasih ya Bu Putri. Bu Putri, makasih ya Bu. Subhanallah banget. Ibu ini udah ngobatin saya. Tapi tidak mau dibayar. Neng, Ibu Neng hebat banget. Lihat kan, ibu saya bisa nyembuhin orang. Jadi besok-besok kalau ada yang sakit kesini aja ya. Terima kasih Bu. Bilangin tuh sama warga-warga. Iya, Sama-sama. makasih. Bu, makasih banget ya Bu Iya, ya. iya. Makasih banget ya Bu. Bu, ibu bisa ngobatin. Kok ibu nggak bilang-bilang sama aku? Enggak, Reni. Itu hanya kebetulan. Iya, itu buktinya sembuh. Wah, ibu hebat juga, Bu. Coba dari dulu aku tahu ibu bisa begini ya. Bu, apa ibu nggak mau jadi tabib? Tapi Iya, yang suka ngobat-ngobatin orang itu, Bu. Buktinya tadi ibu bisa ngobatin orang. ibu nggak bisa, Ren. Ibu mau hidup susah seperti ini terus? Hanya jualan gorengan, nyuciin baju orang. Cuman ini doang yang ibu bisa.
Reni, rezeki sudah ada yang mengatur. Allah. Bu, ibu tuh keras kepala banget sih. Ibu nggak ingin ngebahagiain anak gitu? Atau ibu mau aku ngutang kanan kiri untuk mencukupi kebutuhan aku? Itu yang ibu mau? Reni, Taulah. Bu Putri, Anto, begini Bu. Bapak ini lumpuh. Dia minta tolong saya untuk dianterin ke rumah Pak Bahri, suami Ibu. Tapi waktu saya bilang Pak Bahri udah meninggal, iya Pak, udah meninggal. nah dia tetap maksa minta dianterin ke istrinya, ke Ibu. Ke ibu. Iya Bu, soalnya saya ingat sewaktu suami ibu obati anak saya, suami ibu bilang kalau beliau nggak ada, saya bisa minta tolong sama ibu. Tok, ibu nggak bisa nak. Nih, Bu, saya udah siapin daun-daunan yang biasa dipakai sama almarhum Bapak. Nih, ayo cepetan Bu. Bapak-bapak. Allah sembuhkan penyakit Bapak ini. Coba Pak, berdiri Pak. Tuh kan. Akhirnya saya bisa jalan lagi. Alhamdulillah, saya bisa jalan lagi. Saya sudah bisa berdiri. Bapak-bapak lihat sendiri kan? Bapak ini udah bisa berdiri. Ibu Putri bisa menyembuhkan orang. Bu, sebentar. Sini. Ada apa lagi Tok? Bu, Ibu bisa menyembuhkan orang dan bisa menghasilkan banyak uang. Tapi ibu nggak bisa Anto. Itu buktinya orangnya bisa sembuh, Bu. Hanya kebetulan saja. Nggak ada yang namanya kebetulan. Udahlah, sini. Wah, saya baru tahu loh kalau Bu Putri itu bisa nyembuhin penyakit kayak gitu. Setahu saya cuma almarhum suaminya yang ahli herbal loh. Oh, hebat ya. Iya ya Bu, saya juga baru tahu. Atau barangkali setelah kematian suaminya nih, dia diberi keistimewaan Allah buat nyembuhin penyakit dengan caranya sendiri. Kalau gitu, saya coba bilang ke tetangga saya yang lagi sakit. Siapa tahu bisa diobatin. Kasian kalau lagi kambuh, teriak-teriak suka nggak bisa tidur, Bu. Ah, betul tuh Bu, bawa aja ke Bu Putri. Saya juga mau kasih tahu saudara saya yang lagi sakit kulit. Kalau gitu, kita sekarang coba aja yuk. Bu. Yuk. Jadi Ibu Putri mau pindah kontrakan. Iya, Umi. Ya, kita nggak enak sama Umi. Lagian, sekarang kita kan udah punya penghasilan. Ya, rencana mau ngontrak sendiri. Anto, tapi kita uang dari mana? Duh, ibu ini gimana sih? Mas, kasih tahu ibu. Ibu ini gimana sih? Ibu kan bisa ngobatin orang. Jadi ibu tetap harus kerja ngobatin orang. Supaya kita tetap punya pemasukan. Astagfirullahaladzim, Mas Anto. Nolongin orang itu kudu yang ikhlas. Jangan nolongin orang karena duitnya. Umi, yang penting itu kan halal. Terserah dong gimana cara kita nyarinya. Ya, bukannya Umi mau ikut campur urusan Mas Anto sih. Tapi setahu Umi, jangan suka memanfaatkan orang lain. Sebab kata Rasulullah, paling baiknya orang itu yang memberikan manfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang memberikan manfaat buat orang lain, tidak memanfaatkan orang lain. Umi, kita kan nggak pasang tarif. Umi, terima kasih banyak ya. Umi sudah menolong saya. Bukan maksud saya. Ya udah deh Umi, kita pergi duluan ya. Ayo Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam. Aisyahnya ada Umi? Ada. Kamu udah bisa sholat belum? Doa-doa yang suruh Umi apalin udah diapalin belum? Alhamdulillah Umi. Dikit-dikit Umi. Kalau ngapalin Al-Qur'annya atau ngapalin doa-doanya dikit-dikit, berarti kamu ketemu Aisyahnya juga dikit-dikit.
Nah, Bu, di sini kita bisa buka praktek pengobatan. Mulai sekarang Ibu akan cari uang di sini. Tapi nak, apa benar-benar ibu bisa ngobatin orang? Ibu kok merasa. Udahlah, Bu. Ibu pasti bisa dan ibu harus bisa, titik. Aku nggak mau tahu. Iya, Bu. Apa salahnya sih membantu orang dengan cara menyembuhkan penyakitnya? Anggap saja ini ibadah. Lagian, dengan dibantu buku ini, siapa tahu kemampuan Ibu semakin meningkat. Tapi ibu bingung, Anto. Tiba-tiba ibu bisa begini. Ini yang namanya anugerah, Bu. Apa Ibu nggak mau lihat Reni hidup bahagia? Kuliahnya terjamin, masa depannya cerah. Itu kan yang Ibu inginkan? Ayolah, Iya kan? Bu, kayak gitu banget, susah banget. Ternyata kamu di sini ya? Oh, Ada apa ini? Ada apa lagi, Rene? Begini, Bu. Dia ini punya utang banyak sama saya. Kalau ditagih selalu ngabur mulu. Pokoknya, Bu, saya mau uang saya balik. Rene, kamu punya utang lagi? Untuk apa, nak? Udah deh, ibu jangan bawel. Udah ibu bayarin aja dulu, Bu. Ibu uang dari mana? Kemarin rumah kita sudah diambil gara-gara kamu nipu orang. Sekarang kamu berhutang lagi. Mas, tolong lepasin Reni. Kita bisa bicara baik-baik. Tolong. Pas. Jangan ikut campur lo. Ya, siapa lo? Saya suaminya Reni. Alah, bohong. Ngaku aja suami, nanti kabur lagi. Mas, kalian kan tahu saya tinggal di rumah ini. Kalau nanti kita nggak bayar, kalian bisa datang lagi ke sini. Oke, seminggu. Kalau nggak bayar juga dalam waktu seminggu, gue cekin dari sini. Paham? Ayo, coba. Awas ya, seminggu. Ya udah sana pergi. Bu, kita juga harus bayar utangnya Reni. Gimana nih, Bu? Tapi apa enak kita kalau pasang tarif ke orang-orang? Oh, nggak usah pasang tarif, seikhlasnya aja. Ini namanya bukan pasang tarif, tapi sumbangan seikhlasnya. Nanti kan kalau ada lebihnya, kita bisa sumbangin ke masjid, ke yayasan panti asuhan. Jadi kan bisa bermanfaat juga, Bu. Dengar-dengar Bu Putri pindah ke sini ya? Buka usaha pengobatan tradisional. Hah? Masa sih? Tapi apa dia bisa? Bukannya yang bisa cuma almarhum suaminya ya? Saya emang gak percaya. Paling itu cuma akal-akalan Bu Putri aja. Bu, nggak boleh seuzon kayak gitu. Mending kita buktiin aja dulu. Saya mah tetap gak percaya sama begituan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa nih? Pada ngumpul? Nah, ini ada Umi nih. Gini nih Umi, Bu Putri kan lagi pindahan tuh di kontrakan sini. Dan katanya buka usaha pengobatan tradisional gitu. Oh iya Umi, apa hukumnya soal pengobatan alternatif? Kan pakai aji-ajian, terus baca Al-Quran gitu. Kalau menurut Umi, pengobatan dengan pakai ayat Al-Quran itu memang ada. Sebab di Al-Quran sendiri kan Allah udah berfirman, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Aku turunkan sebagian dari Al-Quran syifa sebagai obat. Cuma kalau menurut Umi mah dibisnisin itu loh yang kagak boleh. Makanya kita kan juga sering ada orang sakit, Umi bacain Fatihah biar dia sembuh kan gitu. Umi bacain Fatihah buat si Anu. Itu artinya yang kagak boleh itu membisniskannya dengan ayat Quran itu. Saya mah tetap gak percaya Umi. Ya boleh. Kalau gitu saya permisi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, tolongin kami, Bu. Ibu, tolong sembuhin kami, Bu. Tolongin kami dong, Bu. Tolong, Bu. Bu, tolong saya, Bu. Bu, tolong, Bu. Bu, tuh Bu, apa Ibu tega melihat mereka berharap disembuhkan sama Ibu Putri? Iya Bu, tolong mereka lah. Udah, Ibu nanti saya bantu di dalam. Biar ini yang urus antrian, gimana? Bu, tolong sembuhkan penyakit kulit saya, Bu.
Saya juga, Bu. Tolong sembuhkan saya, Bu. Saya akan kasih apa saja, Bu. Yang penting penyakit saya sembuh, Bu. Saya juga, Bu. Saya akan kasih Ibu uang berapapun yang Ibu minta, asalkan Ibu bisa sembuhkan penyakit tahunan saya, Bu. Tolong, maaf, Bu. maaf. Ibu-ibu, bapak-bapak, dari mana kalian yakin kalau saya bisa sembuhin orang sakit? Kami sering lihat kok, Bu, kalau Ibu emang benar-benar bisa menyembuhkan segala penyakit, Bu, termasuk kanker, lambung, termasuk juga penyakit lumpuh, Bu. Jadi, tolong sembuhin kami ya, Bu. Itu hanya kebetulan saja. Enggak, Ibu nggak usah merendah deh, Bu. Pasti, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Sebenarnya, Bu. Ya udah, tenang ya, tenang. Tenang, semua pasti kebagian, Bu. Biar mereka tenang. Tenang, saya minta tenang. Ibu-ibu, bapak-bapak, semua pasti dibantu. Saya minta mohon pengertiannya ya. Ibu Putri berhubung banyak yang harus disembuhkan, tidak bisa sekali datang langsung sembuh. Jadi saya harap bapak-bapak, ibu-ibu nanti mau datang lagi untuk proses pengobatan selanjutnya. Oke? Ya udah, sekarang diantri aja dulu. Kamu urusan.